Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah bisa menjadi barometer dari kerohanian kita. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, seberapa rindu kita kepada Tuhan, seberapa kita sungguh menikmati beribadah kepada Tuhan, dan bagaimana ibadah itu mempengaruhi hidup kita. Saudara, itu bisa menjadi barometer dari kerohanian kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita selalu memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan di dalam rangka kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ibadah dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pusat dari kehidupan umat Tuhan. Saudara, hal ini tergambar di dalam perjalanan umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Namun bukan saja dimulai sejak adanya bangsa Israel. Namun saudara, hal ini sudah dirancang Tuhan sejak mula sekali. Kita tahu saudara, kisah Kain dan Habel, saudara-saudara, dikisahkan di dalam konteks ibadah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel mendirikan kemah mereka, kemah bagi keluarga mereka, maka kemah mereka itu mengelilingi kemah pertemuan, atau dengan bahasa lain, kemah pertemuan itu ada di pusat perkemahan orang-orang Israel. Saudara, itu menggambarkan bahwa Tuhan merancang bahwa umat Tuhan itu pusat kehidupannya adalah beribadah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memberitahukan bahwa kehidupan umat Tuhan tidak pernah terlepas daripada kehadiran Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita beribadah bukan lagi di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, melainkan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa maknanya? Saudara, maknanya ialah bahwa penggenapan akan Mesias telah terjadi. Maka orang beribadah itu di dalam Tuhan Yesus. Karena seluruh peribadatan dalam perjanjian lama pada puncaknya dan penggenapannya adalah di dalam Yesus Kristus. Saudara, dialah kepala daripada tubuh. Pusat daripada tubuh Kristus adalah Kristus. Saudara, hal ini dinyatakan dengan persekutuan orang-orang percaya yang berkumpul di sebuah tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang tempat itu yang kita kenal sebagai gereja atau gedung gereja. Tempat berkumpul anggota tubuh Kristus untuk beribadah kepadanya. Saudara, semuanya itu untuk menjadi gambaran bagaimana orang-orang percaya hidup berpusat kepada Kristus. Saudara, mari kita membaca Hagai pasal yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar
Dan selebihnya di bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangun rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-20 dalam bulan yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hagai adalah nabi yang diutus Tuhan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, yang telah kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan di Babel. Saudara, mereka dapat kembali ke Yerusalem seizin daripada Raja Persia, yaitu Raja Kores, yang saudara bisa membacanya dalam Esra pasal yang pertama. Saudara, Raja Kores mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka, dan saudara, mereka mulai membangun rumah Tuhan. Namun saudara-saudara, karena ada begitu banyak arah melintang, akhirnya Raja Artasasta melarang pembangunan rumah Tuhan, maka mereka menghentikan pembangunan itu. Disitulah saudara, Tuhan mengutus Hagai untuk menggerakkan umat Tuhan melanjutkan pembangunan rumah Tuhan itu. Saudara bisa baca dari Esra pasal 4 dan pasal 5. Sehingga saudara, umat Tuhan itu memiliki pusat kehidupan di dalam Tuhan. Saudara, pelayanan Hagai diperkirakan terjadi pada tahun kedua Raja Darius, yaitu tahun 520 sebelum Masehi. Saudara, firman Tuhan menegur bangsa Yehuda karena mereka berhenti membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan bahwa berhentinya pembangunan rumah Tuhan itu menjadi barometer kerohanian dari umat Tuhan. Dan tindakan Tuhan itu juga menjadi barometer menyatakan ketidakberkenanan Tuhan atas penundaan pembangunan rumah Tuhan. Karena Tuhanlah sebenarnya yang melepaskan bangsa Israel untuk kembali tanah perjanjian supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, pekerjaan rohani atau pertumbuhan rohani tidak mengenal musim. Pekerjaan itu atau pertumbuhan itu harus terus berlangsung karena Tuhan bekerja sampai hari ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah milik papan dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat 8 berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Esra membawa umat Tuhan kembali ke tanah perjanjian atau masuk ke Yerusalem, maka mereka mulai membangun fondasi daripada rumah Tuhan. Namun saudara-saudara, kesulitan demi kesulitan terjadi oleh penduduk setempat, saudara-saudara ya. Sehingga mereka berusaha menghalangi pembangunan rumah Tuhan, lalu mereka memberitahukan kepada Raja Persia bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pemberontak. Sehingga kalau mereka bisa mendirikan Yerusalem dengan baik, mereka akan melepaskan diri daripada kekuasaan Persia. Akhirnya dikeluarkan satu keputusan sehingga mereka tidak boleh membangun rumah Tuhan. Nah saudara, pada saat itulah saudara-saudara, orang Israel menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Namun saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pelarangan daripada Raja Persia itu menjadi satu excuse bagi orang-orang Israel. Sehingga mereka punya alasan untuk menunda pembangunan rumah Tuhan.
Dan mereka konsentrasi untuk membangun rumah mereka sendiri, untuk kepentingan mereka, dan mengabaikan hal-hal yang rohani. Saudara, itulah yang Hagai pesankan kepada orang Israel. Supaya mereka mulai membangun kembali rumah Tuhan. Karena membangun rumah Tuhan itu menjadi satu barometer apakah mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan berkata, mulailah membangun. Karena Tuhan, Dia akan menyatakan kemuliaannya di sana. Saudara, kita melihat ada dua kekuasaan. Satu kekuasaan Persia yang melarang mereka membangun. Tetapi ada Tuhan yang penuh kuasa yang menyatakan, menyuruh mereka membangun. Saudara, kepada siapakah umat Tuhan percaya? Percaya kepada kekuasaan dunia ini atau percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Dan saudara, Alkitab mencatat mereka mulai membangun. Saudara, ini sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa pekerjaan rohani atau pertumbuhan rohani, saudara tidak mengenal musim. Tidak mengenal musim sulit, musim pelarangan, musim penganiayaan, dan sebagainya. Karena Tuhanlah yang bekerja sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Maka kita berkata apa saudara-saudara? Tuhan itu bekerja di dalam kita. Oleh karena itu mari kita hidup di dalamnya dan mengalami pekerjaan Tuhan itu. Apapun musim yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Saudara, jangan sampai segala sesuatu yang kita hadapi, situasi kondisi menjadi excuse bagi kita. Sehingga kita tidak lagi hidup berpusat kepada Tuhan. Mungkin pekerjaan saudara, mungkin kesibukan saudara, mungkin karir saudara, mungkin studi saudara, mungkin penderitaan yang saudara alami, mungkin masalah-masalah yang saudara hadapi. Saudara, semuanya itu bisa menjadi alasan bagi kita dan berkata bahwa saya berhenti dengan pekerjaan rohani atau saya berhenti dengan pertumbuhan rohani. Saudara, ingatlah satu hal. Tuhan bekerja sampai hari ini dan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita berhenti dalam pekerjaan rohani, berhenti dalam pertumbuhan rohani. Karena Dia sedang bekerja dalam hidup kita, apapun situasinya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani yang menunjukkan bahwa hidup kita berpusat kepada Kristus. Yang kedua, saudara, pekerjaan rohani dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan situasi dan kondisi atau pendapat manusia siapapun orangnya. Saudara, Alkitab berkata demikian. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudara, surat daripada Raja Persia belum dicabut. Tetapi firman Tuhan sudah datang kepada mereka, kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada imam besar, supaya mereka melanjutkan pembangunannya. Dan saudara, maka setelah mereka mendengar firman itu, takutlah mereka akan Tuhan dan mereka mulai membangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan rohani, pertumbuhan rohani, saudara, semua itu didasarkan oleh firman Tuhan. Didasarkan oleh janji Tuhan. Didasarkan oleh perintah Tuhan. Bukan didasarkan oleh situasi dan kondisi, atau didasarkan oleh orang lain, atau didasarkan oleh pekerjaan kita dan sebagainya. Saudara, ketika Hagai berbicara kepada bangsa Israel, maka Hagai menyampaikan firman Allah. Maka saudara, firman Allah itu menjadi dasar bagi Zerubabel dan bagi imam besar untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itu yang menjadi dasarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, seringkali hidup kita sangat bergantung kepada hal-hal yang lain dalam hidup kita.
Sehingga hal-hal yang lain itu saudara-saudara sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalankan hidup kita. Padahal Alkitab berkata, barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Orang-orang percaya adalah manusia-manusia rohani yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Manusia baru itu adalah orang-orang di mana Kristus tinggal di dalam kita. Dan dia bertahta dalam hati kita. Dan saudara, disitulah saudara suatu perbedaan yang sangat mendasar bagi orang percaya dan orang belum percaya. Orang belum percaya sangat tergantung pada hal-hal yang lain dalam kehidupan dia. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, maka hidup kita sangat bergantung kepada Kristus. Yaitu bergantung kepada firman-Nya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita hidup, menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Meskipun kita tahu saudara, di dunia ini pasti ada aral melintang yang mungkin akan menghalangi, mungkin mempersulit. Tetapi saudara, mari kita belajar dari Zerubabel. Setelah mendengar firman itu, mereka melakukan, bukan berdasarkan surat Raja Persia, tetapi berdasarkan firman Allah. Mereka menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Dan saudara perhatikan bagaimana Tuhan memberkati hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Seringkali situasi dan kondisi membuat kami excuse menjadi alasan bagi kami untuk berhenti dalam pekerjaan rohani. Berhenti dalam pekerjaan Tuhan, berhenti bertumbuh. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sebagai orang-orang percaya bukan bergantung kepada dunia ini, tapi bergantung pada firman Tuhan dan panggilan Tuhan. Supaya kami konsisten berjalan bersama dengan Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu kuasa yang melampaui kuasa-Mu. Tidak ada satu berkat yang melebihi berkat-Mu. Engkaulah yang memberi. Engkaulah yang menyertai. Engkaulah yang melindungi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.